Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, agar tetap bisa belajar bersama Bu Rifa. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang usia balik. Apa sih usia balik itu? Secara bahasa, balik berarti sampai, sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian, tanda-tanda usia balik. Anak-anak, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi. Ilmu fikih itu merupakan kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian dari para ilmuwan yang ahli dalam biologi. Kedua ilmu ini sama-sama bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu? Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yang pertama, sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Mengalami mimpi basah bagi laki-laki, mengalami haid bagi perempuan. Jika ada anak yang belum berumur 15 tahun tapi sudah mengalami mimpi basah atau haid, maka ia dikatakan sudah balik ya anak-anak. Selanjutnya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kita sudah belajar tadi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Selanjutnya kita belajar tanda balik menurut ilmu biologi. Istilah balik dalam ilmu biologi disebut dengan pubertas. Pubertas itu adalah proses perubahan fisik dan mental yang terjadi pada anak-anak saat mereka berkembang menjadi dewasa. Apa saja tanda-tandanya? Untuk laki-laki, ia akan mengalami perubahan fisik, yaitu diantaranya wajahnya ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin dan juga di sekitar ketiaknya. Badannya kelihatan lebih kekar dan berotot. Tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhannya pesat, dia menjadi lebih cepat besar, geraknya menjadi lebih aktif, nafsu makannya meningkat. Selain mengalami perubahan fisik, ia juga mengalami perkembangan mental. Di antaranya, ia akan cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Jika ia punya masalah, ia akan cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Kemudian untuk perempuan, ia juga mengalami perubahan fisik, di antaranya pinggul dan payudaranya mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulitnya lebih halus, mengalami menstruasi, suaranya menjadi merdu. Terus juga sama seperti laki-laki, ia juga akan mengalami pertumbuhan yang pesat, geraknya menjadi lebih aktif dan nafsu makannya meningkat. Maka dari itu anak-anak di usia pubertas ini kalian dianjurkan makan makanan yang bergizi, terutama proteinnya dimaksimalkan agar tubuh kalian itu bisa tumbuh dengan maksimal dan sehat pastinya. Anak perempuan juga mengalami perkembangan mental, yaitu ia cenderung mendahulukan perasaannya, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan punya masalah, ia mudah curhat ke orang lain, menangis, atau menyesali diri. Kewajiban untuk kalian yang sudah balik, yaitu sholat fardunya dilengkapi ya, jangan bolong-bolong lagi. Terus juga mencari ilmu. Mencari ilmu itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja anak-anak, tidak cuma di sekolah saja. Atau kalian bisa di TPQ-nya, atau mungkin waktu ada acara pengajian, kalian juga bisa belajar dari lingkungan kalian. Kemudian yang terakhir adalah menutup aurat. Apa sih aurat itu? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Apa saja aurat itu? Untuk laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan untuk perempuan, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang perlu diperhatikan juga dalam menutup aurat, yaitu pakaiannya tidak boleh terlalu tipis atau terlalu ketat. Tata cara mandi wajib. Ketika kalian mengalami tanda balik seperti mimpi basah atau haid, maka kalian telah berhadas besar. Orang yang berhadas besar tidak bisa beribadah seperti sholat dan membaca Al-Quran sebelum ia bersuci. Lalu bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Yaitu dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi wajib itu yang pertama, niat mandi wajib yang dilakukan bersamaan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Dan yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan. Untuk niatnya, jika kalian mau bersuci dari haid, kalian bisa membaca niat nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haidi fardhan lillahi ta'ala. Dan jika kalian bersuci dari mimpi basah, kalian bisa membaca niat nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhan lillahi ta'ala. Baiklah anak-anak, sekian materi usia balik dari Bu Rifa. Usia balik atau masa pubertas itu adalah petualangan yang seru ya ternyata. Kita telah belajar banyak hal menarik tentang perubahan tubuh dan emosi selama masa ini. Ingat anak-anak, kalian tidak sendirian dalam menghadapi semua perubahan ini. Jadi kalian jangan ragu untuk bertanya kepada orang tua, guru, atau teman jika kalian memiliki pertanyaan atau butuh bantuan. Masa pubertas
pubertas adalah kesempatan emas untuk kalian mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Manfaatkan masa ini dengan sebaik-baiknya, jaga kesehatan tubuh dan asah kemampuan kalian. Untuk refleksinya silakan ditulis dan dijawab di buku masing-masing. Setelah mempelajari materi ini, ada hal apa yang paling berkesan bagi kalian? Apa yang ingin kalian lakukan setelah memahami tentang masa pubertas? Demikian anak-anak, mari kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.